Ibu, Bapak, dan Saudara. Ada peristiwa yang mengejutkan Pangeran Siddhartha. Peristiwa yang bagi beliau adalah peristiwa yang sangat asing. Yang tidak pernah beliau lihat selama lebih dari 25 tahun di dalam istana. Penderitaan di luar tembok istana amat berbeda dengan kehidupan di dalam istana. Termasuk orang yang tua renta, yang sulit berjalan. Orang sakit kusta yang anggota tubuhnya sudah tidak utuh. Jenazah yang diangkut akan dikremasi. Tetapi Pangeran Siddhartha juga melihat pertapa yang tenang. Yang tidak risau dengan penderitaan yang dilihat oleh sang pangeran itu. Apa yang beliau lihat di luar tembok istana itu sangat mengejutkan. Mengguncangkan pemikiran Pangeran Siddhartha. Apalagi beliau menyadari bahwa dirinya juga akan mengalami seperti itu. Meskipun beliau anak raja dan tinggal di dalam istana yang penuh dengan kemuliaan duniawi, kenyamanan, kedudukan yang sangat tinggi. Itu menggugah pangeran untuk meninggalkan istana. Tidak sekadar ingin menolong penderitaan dengan ala kadarnya. Kalau kita ini menolong penderitaan dengan baksos, ya memang baik juga. Tetapi baksos itu hanya menyelesaikan sedikit penderitaan, bukan akar penderitaan. Pangeran Siddhartha tidak hanya sekadar itu. Untuk membagi-bagi makanan, membagi-bagi obat, menolong mereka yang menderita. Tetapi ingin mencari akar yang mendalam. Yang mengakibatkan penderitaan semuanya itu. Itu wawasan bijak Pangeran Siddhartha. Meskipun beliau belum mencapai pencerahan sempurna. Beliau berguru. Masuk keluar desa ke hutan. Makan makanan yang sederhana. Tinggal di tempat yang sederhana. Yang semula beliau adalah seorang pangeran. Pada waktu saya dengan Pak Dirjen bertemu dengan Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, diterima di Masjid Istiqlal jam 7:30 malam. Beliau menyampaikan kepada kami, Pak Dirjen ada di samping beliau. Menteri Agama yang sekarang ini, beliau menyampaikan, amat luar biasa itu. Pangeran, putra mahkota. Dan ini yang belum pernah saya dengar. Pak Menteri mengatakan, Pangeran Siddhartha itu kalau tidak meninggalkan istana, beliau itu akan menjadi raja 2 kerajaan.
Karena Pangeran Siddhartha anak Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu, Yasodhara anak Raja Kolia yang ibu kotanya Dewadaha. Dua kerajaan itu akan menjadi satu karena Siddhartha menikah dengan Yasodhara. Dan Siddhartha nanti menjadi raja dari dua kerajaan. Saya belum pernah mendengar dan juga membaca sih iya. Tetapi kesimpulan komentar yang diberikan Pak Menteri itu saya belum pernah mendengar sebelumnya. Bahwa kalau Siddhartha tidak meninggalkan istana, beliau akan menjadi raja dua kerajaan. Oh, bagus benar ini. Apresiasi penghargaan Pak Menteri Agama terhadap guru agung kita. Kalau tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan keduniawian, Pangeran Siddhartha tidak hanya menjadi raja Kapilawastu, tetapi juga raja dari kerajaan istrinya, Kolia. Saudara juga mungkin belum pernah mendengar ungkapan ini. Di dalam sejarah kita membaca, ya saudara di kerajaan Kolia, Siddhartha, putra mahkota kerajaan Kapilawastu, Siddhartha menikah dengan Yasodhara, meninggalkan istana, sudah. Tapi Pak Menteri membuat kesimpulan, itu dua kerajaan loh. Yang bersatu. Dan Siddhartha akan menjadi raja dari dua kerajaan. Kalau tidak meninggalkan istana. Tetapi Siddhartha meninggalkan istana. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Tetapi juga peduli pada penderitaan makhluk-makhluk. Orang-orang. Dan tidak sekadar meringankan penderitaan ala kadarnya, tetapi mencari apa sih sebab penderitaan itu. Bagaimana mengatasi penderitaan itu dengan totalitas. Pak Menteri menyampaikan, mengelaborasi. Beliau tinggal di hutan, di bawah-bawah pohon. Sulit saya membayangkan anak raja putra mahkota, calon menjadi raja dua kerajaan, meninggalkan kemuliaan duniawi, kedudukan. Kalau tidak mempunyai wawasan bijak, mungkin sebaliknya. Ya, di luar menderita ketuaan, sakit. Ya gimana lagi? Yang penting saya di dalam istana kan tidak. Kalau orang berpikir lumrah begitu. Apalagi kalau calon putra mahkota pasti menjadi raja. Biasanya kalau sudah makmur itu ingin makmur terus. Kalau sudah punya kedudukan juga kalau bisa lebih panjang. Sampai mati. Meskipun tidak mungkin. Tetapi itu menjadi obsesi hampir semua orang. Siddhartha dengan wawasan yang bijak meskipun belum mencapai pencerahan, ternyata kemuliaan duniawi, kenyamanan di istana tidak bisa menyelesaikan penderitaan. Aku harus pergi mencari sebab yang sebenarnya. Mengapa penderitaan harus terjadi? Pangeran Siddhartha mengalami struggling 6 tahun. 6 tahun bukan waktu yang singkat.
struggling di hutan-hutan belantara, menyiksa diri setelah tidak puas berguru. Namun akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna. Dengan usaha beliau sendiri sebagai Sama Sambuddha di bulan Purnama, bulan Waisakha. Lalu beliau melihat sendiri, oh inilah akibat yang membuat manusia menderita itu. Ini biang keladinya. Apa sebab penderitaan itu? Penderitaan itu sebabnya persis di dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang datang dari luar. Dan sebab itu adalah nafsu keinginan. Secara singkat. Lalu apakah tidak boleh Bante orang punya nafsu? Apakah tidak boleh orang punya keinginan? Punya nafsu berbahaya. Punya keinginan yang terukur bukan sebab penderitaan. Tapi kalau keinginan sudah menjadi nafsu, itu sebab penderitaan. Dalam bahasa Pali disebut tanha. Kalau keinginan itu dituruti karena menjadi nafsu, menjadi upadana. Yang hafal Paticca Samuppada tentu mengerti. Upadana itu lengket, ketagihan. Itu karena keinginan yang diulang-ulang-ulang. Mengapa diulang-ulang? Karena keinginannya menjadi nafsu. Tidak hanya kenikmatan yang menjadi kelengketan, kebencian juga menjadi upadana. Tidak hanya kenikmatan yang menjadi kita lengket atau ketagihan. Kebencian juga menjadi kemelekatan. Kalau orang sudah benci, sulit dikurangi. Sulit dinetralkan. Itu lengket juga. Ketagihan, kelengketan itu bukan hanya kenikmatan, tetapi juga bukan hanya loba atau raga, tetapi juga kebencian. Kalau orang sudah membenci itu sampai mati nanti. Sulit dinetralkan. Itu kelengketan juga. Itu sebab penderitaan. Tetapi kalau keinginan itu terukur, tidak jahat, harus baik, berguna, dan terukur. Tidak ambisius. Karena ada wawasan yang jernih, ada sampajanya, maka keinginan itu bukan sebab penderitaan. Ada keinginan yang disebut dhammacanda. Dhammacanda itu keinginan antusias yang sesuai dengan dhamma yang terukur. Meskipun keinginan itu baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan ukuran Anda, pokoknya aku harus dapat. Meskipun itu tujuan yang baik, itu akan bisa menjadi keserakahan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, keinginan Anda harus terukur. Terukur dengan kemampuan Anda. Dan mesti baik atau berguna. Anda bisa ingat untuk mengukur keinginan itu kalau ada sati, kesadaran. Kalau Anda lengah, hanyut. Hanyut karena itu menjanjikan kenikmatan, kemuliaan, kemakmuran. Tetapi kan baik, Bante. Iya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemampuan Anda, semua cara bisa dihalalkan. Dicarikan pembenaran seolah-olah benar.
Tetapi itu kebaikan yang tidak sesuai dengan takaran Anda. Itu nafsu keinginan. Bukan keinginan yang sesuai dengan takaran Anda. Tidak ada sampajanya, tidak ada wawasan bijak. Karena tidak ada kesadaran. Kalau ada sati, ada kesadaran. Oh, ini ingin itu toh. Ada sati, ada kesadaran. Mengawasi timbulnya keinginan. Kalau ada sati, sampajanya akan muncul. Pertimbangan yang bijak. Sesuai enggak ya? Aku punya keinginan seperti ini. Nah, Guru Agung kita bebas dari penderitaan sudah. Tetapi beliau tidak berhenti. Beliau mengajar selama 45 tahun. Untuk yang lain juga ikut bebas. Dan beliau membuktikan bahwa yang lain juga bisa bebas dari penderitaan. Tetapi beliau bebas juga. Ada satu perumpamaan yang bagus. Kalau Anda ingin menyeberang jalan raya, lalu lintasnya ramai. Lalu lintas penderitaan. Anda ingin menyeberang, di seberang sana lebih baik. Di seberang sini, kotor, bau, penuh penyakit. Tetapi untuk mencapai sana, ini lalu lintas penderitaan ini padat sekali. Tidak mudah. Tetapi selain saudara, selain Anda, kanan kiri Anda juga ada orang-orang yang mau menyeberang. Bukan hanya Anda sendiri. Anda membantu kanan kiri Anda juga. Ayo kita menyeberang. Kalau Anda berhasil menyeberangkan mereka, Anda sendiri otomatis ikut menyeberang. Kalau Anda ingin menyeberangkan yang lain, tetapi Anda sendiri tidak menyeberang, ya yang diseberangkan juga tidak ikut menyeberang. Kalau Anda berhasil menyeberangkan yang lain, menuntun menyeberangkan yang lain, mencarikan jalan supaya tidak tertabrak penderitaan, lalu lintas penderitaan, Anda menolong mereka sampai berhasil menyeberang. Otomatis Anda sendiri ikut nyeberang. Kalau bahasa Jawa lebih gampang. Kemarin saya menyampaikan ini di Magelang. Kemudian Bapak kepala kantor Kemenak, Pak namanya Muhin atau mungkin. Beliau memberikan sambutan. Beliau mengutip perumpamaan ini dengan bahasa Jawa. Aduh, bagus banget. Saya mengatakan, Bapak bagus sekali. Saya mau ambil itu. Beliau mengatakan, kalau orang mau nyabrang ke kancane, yang nyabrang ke itu mesti katut nyebrang. Orang yang menyeberangkan temannya itu mesti katut nyebrang. Nah itu bahasa Indonesia sesingkat itu sulit. Kalau Anda mau menyeberangkan teman Anda sendiri mesti katut nyebrang. Bagus sekali itu. Beliau bukan seorang Buddhis. Tetapi dengan menangkap kalimat ini dan beliau mengulang kembali, beliau sudah mengerti Dhamma. Meskipun hanya beberapa kalimat. Dan Dhamma yang penting sekali. Ibu, bapak, dan saudara. Itulah perlunya wawasan yang bijak. Supaya keinginan baik sekalipun tidak menjadi nafsu. Kalau keinginan baik menjadi nafsu, menjadi sumber penderitaan.
Saya mengutip kalimat dari Theragata di permulaan di awal khotbah ini. Jiwa tewapi sapanyo api wita parikaya. Jiwa tewapi sapanyo. Orang yang punya panya, punya wawasan yang bijak, bisa bertahan hidup. Jiwa tewapi sapanyo punya panya. Api wita parikaya meskipun ekonominya hancur. Meskipun ekonominya merosot sampai hancur lah, semoga tidak. Orang yang punya panya, sapanyo, dia bisa bertahan hidup. Tapi sebaliknya di ayat itu juga disebutkan, kalau orang ekonominya cukup, tidak punya panya, tidak punya wawasan bijak, saat itu dia sudah mulai hancur. Untuk judi, untuk foya-foya, untuk kepentingan yang tidak terukur, dan lain-lain. Apalagi membiayai kejahatan. Meskipun ekonominya berkelebihan, orang yang tidak punya sapanyo, tidak mempunyai wawasan bijak, saat itu dia mulai hancur. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, ini masih ada Waisak bagi saya 4-5 kali lagi. Jadi harus menghemat energi. Dan jaraknya tidak dekat, tidak hanya di Jakarta, jauh. Tanggal 1 Juni ada Waisak. Mereka menggunakan kalimat Waisakaraya di Solo. Dan itu sudah masuk kalender of event pemerintah daerah setahun yang lalu. Dan di Solo, Jogja mesti ada pentas seni. Nanti di Jogja tanggal 7 Juni ada Sanipata Waisaka. Seluruh organisasi ikut. Setiap tahun. Bukan makin surut, makin banyak, makin banyak. Nah, ada pertanyaan yang cerdas. Bante, Guru Agung sudah menemukan sebab penderitaan. Tanha. Keinginan yang menjadi nafsu. Yang berkobar-kobar. Yang kalau diikuti menjadi upadana. Kelengketan yang luar biasa. Guru Agung kita mengetahui sebab itu dan berhasil membuang keinginan yang berkobar-kobar yang membuat keterikatan. Guru Agung kita bebas dari penderitaan dan sekaligus mempunyai pengetahuan cukup untuk mengajari yang lain. Dan yang lain juga bisa bebas dari penderitaan. Tidak hanya Guru Agung Buddha Gotama sendiri. Coba dengarkan pertanyaan ini. Tetapi Bante, apakah mereka yang sudah bebas dari penderitaan itu ya bisa jadi tua? Ya bisa sakit? Ya bisa mati? Kalau saya masih muda, saya menjawab, ya bisalah. Ya iyalah. Masih tua, masih sakit juga mati. Loh. Lalu bebas penderitaannya bagaimana? Menjadi tua tetap sakit meskipun diobati tidak akan sehat selamanya. Dan akhirnya meninggal dunia. Belum pernah ada orang yang tidak meninggal dunia. Tetapi bagi orang yang bersih batinnya dari kotoran batin, ketuaan, sakit, kematian itu
adalah proses yang wajar. Tidak menjadi penderitaan. Kalau saudara sudah mulai tua, rambut sudah memutih, ini sudah berkeriput. Kalau Anda menerima, oh ini wajar, ini wajar. Semua orang mengalami. Anda tidak penasaran, Anda tidak protes, Anda tidak menderita. Lalu kemudian sakit diobati, sakit diobati. Tidak mengeluh. Tidak kenapa kok saya bisa sakit begini. Saya sudah obati sembuh kok sakit lagi. Siapa yang tidak pernah kena sakit? Apakah sehat itu kekal? Nanti kalau sudah tua, kalau bisa ya tua terus. Kenapa? Tidak mau mati. Menolak perubahan itulah penderitaan. Nafsu ingin menolak penderitaan itulah. Ingin menolak perubahan itulah menjadi benar-benar penderitaan. Tetapi kalau perubahan itu diterima secara wajar, oh iya wajar. Mental Anda tidak menderita, tetapi perubahan tetap jalan. Guru agung kita membebaskan penderitaan mental, bukan penderitaan fisik. Oh, kalau nanti ikut agama Buddha nggak akan tua. Wah, bagaimana? Nggak akan sakit. Nggak akan mati. Tidak mungkin. Agama Buddha tidak bisa menghentikan proses perubahan. Tetapi agama Buddha memberikan jalan menghentikan penderitaan. Penderitaan mental itulah yang Sang Buddha stop. Tetapi fisik ini akan terus berubah. Tidak bisa, tidak tua, tidak sakit, tidak mati, tidak bisa. Arahat pun terkena. Guru agung kita juga parinibbana. Tetapi mereka yang bersih batinnya, tua, sakit, mati itu ya wajar. Siapa yang tidak mengalami? Kalau itu ditolak, yang wajar menjadi penderitaan. Kok mau menolak yang wajar itu bagaimana toh? Kalau besok pagi matahari terbit dari timur, apakah mendung, apakah cerah, mesti terbit dari timur. Kalau Anda mau menolak, bagaimana? Mental Anda menjadi gila. Tidak wajar. Itu sebab penderitaan. Tetapi, masih ada tetapinya. Kalau mereka yang mentalnya sudah bersih, mentalnya bebas dari penderitaan, kalau sudah meninggal dunia, orang seperti ini tidak akan lahir kembali. Tidak akan mengalami tua lagi, gagal lagi, kecewa lagi, sakit lagi, mati lagi. Tidak akan lagi. Jadi, Guru Agung kita juga selain membebaskan penderitaan mental, juga membebaskan penderitaan fisik. Karena orang yang sudah bebas mentalnya dari penderitaan, waktu meninggal tidak akan lahir kembali. Untuk tua lagi, sakit lagi, bosan lagi, kecewa lagi, jengkel lagi, mati lagi. Tidak akan. Maka kalau seseorang mentalnya bebas dari penderitaan, kalau meninggal dunia, dia juga akan bebas. Fisiknya juga akan bebas dari penderitaan. Karena tidak lahir kembali. Guru agung kita membebaskan penderitaan mental. Iya, sekarang. Karena kita terlanjur hidup. Terlanjur punya fisik. Terlanjur punya jasmani. Harus mengalami proses ketuaan, sakit, dan mati. Tetapi mental kita tidak menderita. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Kalau mental kita bersih dari kotoran batin, kita juga bebas dari penderitaan fisik. Sekaligus. Oleh karena itu disebut parinibbana. Penderitaan yang total. Mental sudah tidak menderita, fisik juga sudah tidak menderita lagi.
Ibu, bapak, dan saudara, itulah yang diwariskan oleh Guru Agung kita. Yang bertahan 2600 tahun lebih. Umurnya Dhamma ini, ajaran Guru Agung kita, 2600 tahun lebih. Bukan 2569, Bante. Itu kan dihitung sejak guru kita parinibbana. Kalau dihitung sejak guru kita mengajarkan pertama, asada, 2569 ditambah 44 tahun. 2613 tahun yang lalu. Umur ajaran Guru Agung kita ini 2613 tahun. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita berjuang masing-masing untuk membebaskan diri kita dari duka. Dan juga membantu yang lain, membimbing yang lain untuk juga bebas dari duka. Selamat Tri Waisaka Puja. Dan malam hari ini Waisaka Atami Puja. Saat jasad Guru Agung kita dikremasikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.